pagi adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Kiranya Kakak harapkan adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat dimanapun adik-adik berada. Kita berjumpa lagi di ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2020. Nah, Kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati untuk kita sama-sama beribadah. Adik-adik diharapkan berada di tempat yang kondusif agar adik-adik dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tanpa gangguan. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengawali ibadah ini, mari kita menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita landasi ibadah ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kami anak-anak-Mu boleh berada di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kembali mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dengan segala situasi dan kondisi yang kami boleh hadapi Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh kami ikuti dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Kiranya ibadah ini boleh berlangsung sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak layan yang akan melayani Engkau Tuhan Yesus. Kiranya apa yang boleh disampaikan di dalam firman yang akan disampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan Mazmur Pujian. Adik-adik, pembacaan Mazmur untuk minggu ini terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 11 sampai 20. Mazmur pasal 9 ayat 11 sampai 20. Kata Sa akan memimpin bacaan ini. Di bawah judul Allah pelindung orang-orang saleh. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya
ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan orang seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Demikian pembacaan Mazmur minggu ini. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 97 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita di IHMPT Online tanggal 4 Oktober 2020. KIP dan Kak Teres mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang sedang nonton ibadah pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Orang tua dan semua orang terkasih juga dalam keadaan yang sehat. Kak Teres sehat? Puji Tuhan sehat, KIP sehat? Sehat, puji Tuhan. Nah, Kak, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, seperti biasa nih, adik-adik diminta untuk menyiapkan Alkitabnya. Karena kita semua sekarang berada di rumah, pasti pegang Alkitab kan? Kalau bisa, jangan dari handphone buka Alkitabnya. Kemudian, dalam kondisi yang nyaman dan kondusif, sesuai dengan etika ketika kita mau beribadah. Oke, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, Kak Ipe mau persilakan Kak Teres untuk pimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik di rumah, kita mau bersama-sama sebelum mendengarkan pemberitaan firman pada hari ini. Baiklah kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan terima kasih Bapa atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, pada saat ini kami diperbolehkan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilakukan secara online. Tuhan memberkati segala device yang kami gunakan, segala perangkat dan juga sinyal. Biarlah kiranya adik-adik Teruna, kakak-kakak, serta orang tua yang mengikuti ibadah ini dapat penuh hikmat dan juga
penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kiranya Tuhan mau membawa hati dan pikiran kami supaya merenungkan firman Tuhan lebih baik lagi di kemudian hari dan juga saat ini dan seterusnya. Inilah kami Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Kak Ipe. Oke Kak Teres, pembacaan kita hari Minggu tanggal 4 Oktober ini nih. Oh iya, tapi sebelumnya nggak terasa ya udah masuk di bulan Oktober. Time flash so fast ya, nggak berasa banget gitu ya. Kita Lagi berjuang kita ya Kak, Iya, Kak. semuanya, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya Kak, betul Kak Ipe? Betul banget, kayaknya udah dari bulan Maret kan kita mencoba untuk membatasi pergerakan di luar rumah gitu kan. Dan pelayanan-pelayanan ibadah pun juga masih berlangsung secara online gitu. Luar biasa banget sih pokoknya penyertaan Tuhan sampai saat ini kita ada di bulan Oktober. Nah, hari ini kita pembacaan Alkitabnya, KIP mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 19. Kita baca ayat 1 sampai 12. Ya, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Nanti kita bacanya secara bergantian ya Kak. Nanti KIP akan baca ayatnya yang ganjil, lalu Kak Teres dengan adik-adik akan baca ayatnya yang genap. Oke. Kak Ipe yang ganjil. Ganjil, Kak Teres yang genap. Ya, Oke. bersama dengan adik-adik. Sip, silakan Kak. Di bawah judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pemberitaan firman. Terpujilah Yesus. Haleluya. Kak Teres bilangnya Tuhan Yesus, KIP Kristus. Oh iya, Nggak apa-apa lah ya adik-adik ya. Oke KIP. Gimana nih Kak Teres? Dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang Rasul Paulus ya. Waktu itu sempat ada tentang Timotius. Ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan dan juga tentang Paulus di Efesus sesuai dengan judul perikop kita pada hari ini. Nah KIP. Ya, betul. KIP dan adik-adik pasti sudah mengenal sekali ya, nggak mengenal sekali sih ya, sudah mengetahui perjalanan Paulus, gitu betul, ya. Mempelajari Paulus itu dari apa, bagaimana, hingga dari menjadi. Apa nih maksudnya apa nih? Dari Kak? Oh ya, dari sebelumnya kehidupannya bagaimana ya? Ya, dari yang bagaimana, coba tolong KIP ingetin lagi ke adik-adik. Ya, sedikit kelas balik ya, sangat. Pokoknya cerita tentang Paulus ini kan terkenal banget ya Kak. Di semua golongan gitu. Kita tahu dulu Paulus sebelum namanya jadi Paulus dia kan menjadi Saulus. Namanya Saulus gitu ya. Tahu dong ketika dia jadi Saulus apa motivasi hidupnya. Motivasi hidupnya saat itu mau menyingkirkan orang-orang Kristen gitu kan. Tapi akhirnya dia sampai pada titik balik kehidupannya, dia
bertemu dengan cahaya ilahi, katakanlah seperti itu, hidupnya akhirnya diubahkan dan dia mengganti nama menjadi Paulus. Tapi bukan cuma nama doang yang ganti, tapi totally kehidupan Paulus benar-benar berganti atau berubah. Tadi yang jahat banget, dia sekarang bahkan diutus sebagai rasul untuk menjadi pemberita mengenai Mesias atau juru selamat, Kak, yaitu mengenai Yesus Kristus gitu. Kayak ini ya Kak, berarti ya, kayak kepingan uang perak ya, dibalik berubah lagi sebelahnya 180 derajat lah ya perubahannya ya. Dan dia tidak berbalik lagi jadi yang lama, pokoknya stay, dan dia konstan aja di hidupnya yang sekarang dalam bacaan kita. Betul, gitu. Terima kasih Kak Ipei. Nah adik-adik, di Efesus ini kira-kira ngapain ya Bapak Paulus ya? Ternyata di waktu-waktu Paulus sampai di Efesus, dia bertemu ya Kak dengan 12 orang yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Benar. Tapi pas ditanya, mereka sudah dibaptis, sudah ya Kak, bener ya, mereka sudah dibaptis. Tapi di ayat yang kedua ditanya oleh Rasul Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lalu si orang-orang itu menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah kalau kayak gini berarti baptisan mereka nih baptisan apa dong Kak Teres? Iya, ya kan? Jadi mereka tuh dulu mereka percaya ya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi mereka dengan rasa percaya mereka, tapi mereka tidak mengetahui nih tentang juru selamat itu siapa. Tapi bersyukur juga sih ya bahwa dengan percaya aja itu Yohanes Pembaptis sudah termasuk memberitakan Injil juga ya Kak, bener ya. Meskipun harus ada orang yang mengajarkan apa itu juru selamat. Siapa itu juru selamat. Jadi memang benar Kak, baptisan yang dilakukan katanya dengan kira-kira 12 orang murid yang ditemui sama Paulus itu, baptisannya namanya baptisan pertobatan disebutnya, yaitu bahwa mereka yang tadinya hidup dalam penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, katakanlah seperti itu. Kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis, mereka mau hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi, hidup dalam penuh kebaikan, kurang lebih gitu. Tapi ternyata Kak, konsep baptisan yang dimaksud sama Paulus saat itu berbeda dengan yang mereka pahami. Karena yang dimaksud sama Paulus dengan baptisan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen, itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus gitu. Betul, kayak adik-adik waktu kecil ya, Tuhan mama papanya itu kan menyerahkan ke Tuhan Yesus untuk dibaptis ya. Melalui gereja, tetap dengan 3 itu ya Kak? Iya, jadi sebenarnya bukan medianya, bukan air, bukan caranya apakah dipercik atau dibaptis selam, katakanlah gitu ya, tapi oleh apa, dengan siapa kita dibaptis gitu ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuman sayang ya, ternyata 12 orang yang ditemuin sama Paulus dalam bacaan kita, mereka tidak mengenal itu Kak. Iya, nah datanglah Bapak Paulus di Efesus. Betul, nah di sini nih poin atau cerita pentingnya. Iya, jadi si Bapak Paulus itu memberitakan Injil ya Kak, sama 12 orang itu menekankan lagi bahwa juru selamat itu sebenarnya ada dan sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Betul, mereka dibaptis sih, tapi mereka nggak tahu mengenai juru selamat itu siapa gitu. Jadi kalau misalnya yang tadinya 8 jadi 10 udah tahu lah ya ketika Bapak Paulus itu datang ya, Bapak Paulus memberitakan Injil. Nah, waktu di sini ada juga ya Kak, kayak tanggung jawab Bapak Paulus untuk memberitakan ke orang-orang di sini, tapi ada juga tantangannya ya Kak, betul ya? Sama kayak kita juga kalau misalnya kita memberitakan Injil ke orang-orang sekitar kita kan juga nggak mudah, bener Kak Ipe ya? Bener banget Kak, ada sebuah slogan yang bilang kalau sebagai orang Kristen nggak ada tantangannya itu nggak mungkin Kak, ya kan? Ketika kita memberi diri untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tantangan itu tuh udah menjadi bagian hidup kita. Ya banyak banget kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk menentukan mana yang baik, mana yang enggak. Roh Kudus itu kan menuntun kita untuk menentukan mana yang baik dan enggak ya. Betul. Cuman kadang-kadang kita tahu nih ini nggak baik gitu kan, cuman tetap aja dilakuin gitu kan. Kita tetap paling menang ya. Iya. Dagingnya tuh kuat banget. Nah di sini kadang-kadang kita harus lebih kalau misalnya handphone di charge itu, kalau orang Kristen dan kayak kita tuh charge-nya pakai Alkitab ya Kak. Iya benar. Kalau misalnya adik-adik di rumah rajin baca Alkitab, ikut IHMPT online secara hari Minggu aja ya, meskipun nggak ibadah di gereja, tapi kita tetap mendengarkan firman Tuhan, itu juga sama aja kita akan men-charge diri kita ya Kak. Benar. Mengisi lagi, misalnya gelas kosong,
tapi diisi penuh nih sama air. Nah, airnya ini ya firman Tuhan ini ya, Kak. Betul, karena kalau kita tidak mengisi diri kita dengan firman, ya itu Kak, kita nggak punya tujuan hidup. Betul, Sama kayak yang minggu lalu disampaikan sama Kak Niko dan Kak Ana mengenai pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menjadi tuntunan bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu, bagaimana seharusnya kita berlaku, terus bagaimana harusnya kita hidup gitu. Nah, sama kayak yang dibilang sama Paulus dalam bacaan Gimana kita tuh, Kak? hari ini Kak. Yang kita mau pelajari dari Paulus saat ini adalah mengenai semangat Paulus dalam memberitakan. Hebat banget sih ya. Iya, memberitakan mengenai kabar keselamatan itu Yesus sebagai juru selamat. Kalau tadi Kak Teres baca di ayat-ayat terakhir di ayat yang ke-9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya dan sebagainya. Jadi sama kayak kita mau menyampaikan sesuatu, pasti akan ada orang-orang yang bertolak belakang dengan kita atau kontradiktif dengan apa yang kita lakukan kan. Sama kayak Paulus ketika dia memberitakan mengenai kabar keselamatan, ada aja orang-orang yang nggak sepakat dengan dia gitu. Cuman hebatnya adalah Paulus tidak mau kemudian memperdebatkan Kak mengenai ajaran itu. Kalau seandainya mereka memang tidak mau mendengarkan, Paulus kan udah mencoba nih selama 3 bulan untuk berbicara di depan umum, di banyak orang. Tapi ternyata masih ada yang nggak terima. Paulus tidak mau kemudian menjadikan itu sebagai debat kusir lah gitu. Ngapain sih kita berantem cuman gara-gara mau ngomong siapa yang paling benar gitu kan. Akhirnya Paulus untuk memilih untuk memisahkan diri di antara orang yang nggak mau percaya dengan orang-orang yang percaya. Makanya di ayat yang Masih di ayat 9, Kak. Oh, masih di ayat 9 ya. Oh iya, di situ dibilang dia memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi mereka lebih intens Kak dengan Paulus berbicara atau mendengarkan ajaran mengenai juru selamat itu. Ya namanya juga hidup ya Kak. Apalagi di zaman itu tentara Romawi kan juga masih gencar-gencarnya gitu ya, nggak mau kekuasaannya mereka itu dilengserkan gitu kan. Pasti Paulus dapat banyak banget tantangan. Nah, cuman itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini kan Kak Teres, bahwa memberitakan Injil itu memang bukan hal yang mudah. Itu yang perlu kita sadari. Benar. Gitu. Kak Teres pasti punya pengalaman kan dengan hal Kak. itu. Kayak di rumah kita aja kan, kita kan tinggal nggak cuma satu komplek atau satu tetangga kan dengan agama yang sama ya. Itu juga tantangan sih. Apalagi di daerah rumah Kak Teres itu 1 RT ya, itu malah cuman nggak sampai 10 yang punya iman Kristen gitu kan. Nggak sampai 10, tapi gimana hebatnya Indonesia, kita kan hidupnya bertoleransi ya Kak, menghormati antar agama. Di situ juga kita untuk memberitakan firman kan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan ya Kak, sama ya, kita menjadi orang yang ketika lewat hal simpel, ketika untuk memberitakan firman Tuhan di lingkungan, ketika kita lewat di orang yang ada di mau kita lewatin, kita bilang permisi aja ya, atau menyapa ya Kak, bener ya. Simpel banget sih memang. Kita udah memancarkan, oh iya ini anak Kristen nih ya, orang Kristen sopan banget gitu kan, itu sama aja memberitakan firman Tuhan ya Kak. Benar banget Kak. Jadi memberitakan firman itu jangan selalu diartikan bahwa harus naik mimbar, kita harus jadi pendeta, kita harus jadi pelayan di gereja. Enggak, itu semua kan panggilan ya, bukan sebuah paksaan. Dan maksudnya dalam artian bahwa berarti aku nggak bisa dong memberitakan Injil kalau aku nggak jadi pendeta, kalau aku nggak jadi pelayan di gereja. Nggak seperti itu gitu. Bahwa hidup kita itu tuh adalah sepenuhnya benar-benar memang memberitakan Injil itu Kak. Tadi yang kayak Kak Teres bilang, bahwa memberitakan Injil aja di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita sopan. Tadi benar banget tuh Kak Teres, karena kan sopan santun sekarang jadi hal yang paling urgent ya Kak ya. Kalau di pendidikan karakter ya Kak, itu yang lagi ditekankan. Bukan keluarga negaraan lagi sekarang ya Kak. Iya, karakter ya, pendidikan karakter malah sekarang. Di pendidikan agama juga karakter yang ditekankan Kak, bener ya? Betul. Ya, jadi penting banget adik-adik saat ini untuk memperhatikan hal-hal sopan santun seperti itu, misalkan baik di tengah masyarakat, dalam keluarga, ramah terhadap orang-orang di sekitar kita. Betul banget. Kalau di rumah, dari lingkup kecil dulu, kita mulai dari internal ya Kak. Kita di rumah, kita sama mama papa, kakak adik, om tante, kita harus sopan santun ya. Punya sopan santun tuh penting banget, kayak untuk menghargai. Oh ya Kak Teres, ada satu hal yang menarik ketika ibadah kemarin, ibadah hari Minggu, itu apapun orang tua kita, setinggi apapun
pendidikan kita dari orang tua, misalnya kita sudah sarjana tapi orang tua kita masih lulusan SMA atau SMP, kita tetap menghargai orang tua kita itu yang paling pinter. Itu Kak Tera setuju sih sama khotbah yang kemarin ya. Benar-benar. Dari ruang lingkup dalam aja kita dengan menghormati orang tua, dengan kita tidak membanggakan diri, merasa kita yang paling pinter gitu kan. Jadi kayak kita harus merendahkan diri aja, kita sudah Kak Tera senang nih sama istilah yang KIP suka bilang. Apa Kak? Menghidupi cerita-cerita yang ada di Alkitab ya. Benar. Banyak hal yang kita harus hidupi dari Alkitab ini kan. Kayak di rumah kita menghargai orang tua, meskipun setinggi apapun kita, jabatan kita gitu kan, tetap menghargai orang tua. Meskipun adik-adik di rumah, di sekolah tuh punya nilai yang tinggi-tinggi, merasa paling pintar, tapi ternyata di rumah tuh walaupun orang tua salah, tapi kita tetap menghargai orang tua ya. Benar. Orang tua tahu mana yang baik, itu mulai dari lingkup yang kecil. Lalu lingkup luarnya tadi kita lewat tetangga aja kita menyapa, permisi gitu. Itu udah paling hal yang sederhana tapi kadang-kadang suka sepele Kak, ya bener ya? Atau dengan teman-teman di sekolah yang berbeda keyakinan dengan kita. Apalagi akhir-akhir ini kan agama menjadi topik yang kayaknya hangat banget gitu ya Kak, untuk dijadikan sebagai perdebatan. Padahal sekali lagi KIP dan Kak Teres bilang, agama itu bukan buat diperdebatkan adik-adik ya. Jangan sampai berdebat agama jadinya debatnya tuh debat kusir. Agama itu tuh harus jadi bahan sharing. Jadi agama itu saling berbagi apa hal-hal baik yang bisa kita kasih sama teman-teman yang tidak seagama dengan kita, dan apa yang bisa kita dapat dari teman-teman yang berbeda agama dengan kita gitu. Jangan, maksudnya KIP sendiri dan Kak Tera sendiri juga belum dicukupi dengan firman ya kan Kak, dengan masih banyak harus belajar ya Kak, bener ya. Gimana dengan adik-adik gitu kan. Jadi kita jangan sampai jatuh gitu ya pada keangkuhan, merasa bahwa kita tuh demi membela Yesus gitu ya. Yesus juga kayaknya sedih kalau ngelihat kekristenan malah jadi perdebatan atau jadi bahan berantem gitu. Jadi saling bertoleransi dengan teman-teman yang lain itu salah satu cara juga untuk kita memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan gitu. Lalu di sekolah konsep kecil kan, adik-adik di rumah kalau misalnya sekolah pakai Zoom atau Google Meet, kita menghargai guru kita dengan cara satu aja buka kamera ketika lagi pembelajaran ya. Kadang-kadang dengerin tuh. Susahnya untuk anak-anak buka kamera tuh sampai gurunya kadang suka heran-heran nih kenapa nggak buka kamera. Padahal dengan kita membuka kamera aja itu kita menghargai guru yang sedang berbicara, menghargai teman-teman kita. Apalagi kita sebagai nanti dilihat nih satu sekolahan. Misalnya kita sekolah di tempat yang bukan sekolah Kristen, sekolah yang campur agamanya, ada agama Islam, agama Buddha ataupun Hindu. Kita nanti dilihat nih, oh ini nih si ini nih anak rajin ke sekolah minggu, ternyata dia taat ya gitu. Kadang-kadang suka menjadi hal-hal simple tapi dilihat sama orang gitu kan. Buka kamera, ngerjain tepat waktu, itu kan salah satu cara untuk ini ya Kak, memberitakan Injil juga bahwa kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan gitu. Iya, jadi seperti yang tadi dibilang sama Kak Teres bahwa hidupilah cerita-cerita di dalam Alkitab ini di dalam kehidupan kita. Tapi bukan cuma sama sesama manusia nih Kak Teres. Iya bener, ada lagi loh adik-adik. Sama ciptaan-ciptaan yang lain, sama tumbuhan, hewan di sekitar kita, kemudian dengan lingkungan kita, misalkan Kak, kira-kira kita udah cukup aware nggak ya sama lingkungan sekitar kita udah cukup menjaga kebersihan nggak ya, kayak gitu. Iya, sama ini ya, mengurangi plastik. KIP itu di gereja yang paling aware sama yang namanya plastik. KIP selalu bawa tempat makan, ya bener Kak. Kalau misalnya kita belanja ke minimarket KIP yang suka ready, udah sedia tuh tas-tas yang dilipet-lipet. Puji Tuhan ya, sekarang tuh emang udah dilarang penggunaan plastik di Indomaret. Didukung ya Kak? Iya benar. Mulai dari hal-hal kecil. Nah itu, jadi jangan dipikir bahwa hal-hal kayak gitu tuh bukan salah satu cara untuk memberitakan Injil. Enggak, itu tuh salah satu memberitakan Injil. Jadi adik-adik jangan pikir bahwa memberitakan Injil itu cuma ngomong aja, tapi itu tuh yang paling penting adalah melalui tindakan. Iya, nah KIP Kak Teres boleh tanya nih tentang bahasa roh. Di sini ada ya tentang bahasa roh ya. Adik-adik yang penasaran, KIP mau jelasin nih sedikit tentang bahasa roh. Boleh, silahkan KIP. Di dalam bacaan tadi kita kan dibilang bahwa ketika, jadi kan konsepnya alurnya gini Kak, mereka kan nggak tahu nih kalau mereka dibaptisnya cuman baptisan pertobatan. Akhirnya ketika mereka tahu bahwa baptisan yang benar adalah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis gitu. Ketika mereka dibaptis, akhirnya
setelah mereka dibaptis, berbicaralah mereka dengan bahasa-bahasa asing gitu yang tidak dimengerti satu sama lain gitu, yang disebut dengan bahasa roh gitu. Bahasa roh itu tuh glosalia gitu ya. Semoga KIP tidak salah dalam penyebutan. Itu tuh maksudnya adalah ucapan-ucapan yang dapat diartikan. Sebenarnya itu yang dimaksud dalam Alkitab gitu, karena setiap hal yang diucapkan saat itu kan kemudian nanti menjadi hal-hal yang disampaikan kepada orang lain mengenai hal-hal yang baik gitu. Cuman dalam konsep kita saat ini, kekristenan saat ini, bahwa bahasa roh tuh menjadi punya perbedaan makna gitu Kak. Kalau yang kita perhatikan saat ini kan bahasa roh memang ucapannya tidak lagi dapat dimengerti gitu, tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam Alkitab, bahwa bahasa roh itu, berbahasa roh adalah sesuatu yang seharusnya dapat diartikan gitu deh, kurang lebih sih kayak gitu ya. Nanti untuk lebih panjangnya lagi kita ketemu di katekisasi. Katekisasi nanti akan dijelaskan ya, atau Kak Teres atau KIP nanti mulai dititip-titip ke kakak-kakaknya yang mau bawa firman ya Kak, akan dijelaskan lagi supaya adik-adik di luar sana jangan salah paham nih tentang bahasa roh yang kalian tahu, tetapi sedikit-sedikit edukasinya ya, pengetahuan itu penting ya Kak, biar kita nggak salah langkah. Dan jangan dibandingkan ya ini salah atau benar. Ya, jangan sampai gitu ya. Apa yang disampaikan sama Kak Teres sama KIP saat ini adalah sebuah bentuk pengetahuan aja buat kalian, tapi bukan berarti jadi acuan kalian untuk menyalahkan apa yang saat ini sedang kita bicarakan. Jangan nanti ketika ketemu temennya yang bisa berbahasa roh terus kalian bilang, katanya kakak IHMPT aku bahasa roh kamu tuh nggak benar, karena oh no, jangan sampai ya, nggak kayak gitu. Hanya menjadi edukasi dan pengetahuan buat kita. Kalau kita sudah tahu ya sudah gitu kan, tidak untuk menjadi perdebatan. Dan jangan menjadi orang yang merasa paling benar ya Kak ya. Kita kadang banyak salahnya juga sih, kakak-kakaknya aja juga kadang merasa banyak salahnya, tapi kita belajar lagi untuk mengelola semuanya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu juga salah satu cara untuk memberitakan firman ya Kak. Tantangan dari diri sendiri sih itu ya, sebelum kita memberitakan firman ke orang lain itu, tantangan untuk diri sendiri itu banyak sebenarnya yang kita harus tahu. Tapi pada dasarnya adalah apapun tantangannya, kita harus tetap ngelewatin pelan-pelan aja. Semangat. Gak usah terlalu terburu-buru mau menyelesaikan tantangan itu. Enggak, namanya tantangan itu harus dinikmati. Sama komitmen ya Kak. Iya, karena itu nanti akan ada proses pembelajaran di dalamnya gitu. Iya, sama tetap komitmen dan juga konsisten ya, untuk tetap terus menggali potensi supaya untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Bahkan dari hal-hal kecil itu menjadi hal yang penting gitu ya Kak. Oke deh, ada lagi KIP yang mau ditambahkan? Nggak ada sih Kak, kayaknya kita udah kepanjangan ya. Iya. Oke deh adik-adik nggak bosan dengerinnya. Semangat terus, apalagi di tengah pandemi seperti ini, tetap menjadi terang dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, menjadi lebih baik lagi, tetap semangat, itulah pokoknya poin-poinnya. Ada tambahan lagi KIP? Kayaknya enggak deh Kak, udah cukup panjang nih ya. Semoga adik-adik nggak bosan dengerinnya. Oke deh, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita meresponnya dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 424, Yesus menginginkan daku.
Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. KIP mau ajak adik-adik untuk sikap doa yang baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Nah, adik-adik juga boleh nih menyampaikan doa-doanya secara pribadi. Kalau sudah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pemelihara kehidupan kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih senantiasa memberkati kami dengan nafas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah berbagai pencobaan yang kami alami, Tuhan masih menguatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk berkat-berkat Tuhan yang masih boleh kami nikmati apapun itu. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan masih Tuhan Yesus cukupi di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini di dalam doa syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia. Tuhan Yesus kiranya berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin yang dipercayakan untuk mengambil keputusan apapun itu, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang diambil bukan hanya untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami teringat juga Tuhan bahwa saat ini negara kami sedang berjuang dalam pergumulan untuk melawan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang saat ini sedang berjuang membantu untuk menolong orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan setiap hal yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau memberikan mereka kesehatan, keikhlasan, sehingga ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, semua dilakukan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus kiranya juga mau memberkati rumah sakit yang saat ini sedang menampung para pasien. Kiranya Tuhan mau mendukung mereka, memberikan mereka kecukupan. Tuhan Yesus yang terkasih, kami juga teringat mungkin saat ini di berbagai daerah begitu banyak masyarakat yang sedang kesusahan secara ekonomi. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kondisi ini begitu sulit, tapi kiranya kami saat ini boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya keberadaan kami boleh menjadi penolong, sehingga orang-orang sekitar kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan, dimanapun gereja Tuhan berada. Kiranya Tuhan berkati gereja dan pelayanan yang sedang dilakukan. Mungkin saat ini pelayanan-pelayanan yang dilakukan lebih banyak secara online. Apapun yang media digunakan, kiranya Tuhan tetap memberkati, karena kami percaya bukan media yang memiliki kuasa, tapi kuasa Tuhanlah yang bekerja atas kami semua, atas gereja dan pelayanan yang ada. Terlebih khusus untuk GPIB Pelita ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan di GPIB Pelita, berkati setiap orang yang dipercayakan untuk boleh melayani, kiranya semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di luar sana ya Bapa, baik keluarga kami ataupun sanak dari keluarga kami, bahkan teman-teman kami atau orang-orang yang kami kenal ya Tuhan. Tuhan, di dalam setiap kelemahan tubuh yang mereka rasakan, biarlah kiranya Tuhan mau menguatkan ya Bapa. Tuhan memberi pengharapan bahwa kesembuhan hanya daripada Tuhan saja ya Bapa. Tuhan mau tingkatkan imunitas orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh untuk setiap makanan dan juga minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya makanan, minuman, dan juga obat-obatan dapat menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit dan juga kelemahan tubuh ya Bapa. Tuhan mau berkati orang-orang yang terus menopang, orang-orang yang terus menjaga, serta orang-orang yang tetap setia merawat yang sedang sakit. Biarlah kiranya mereka juga mendapatkan kesehatan daripada Tuhan saja ya Bapa. Terkhusus untuk orang-orang yang mengalami sakit karena wabah COVID-19 ya Tuhan, wabah virus corona ini, biarlah kiranya Tuhan mau memberikan pengetahuan dan juga ilmu agar kiranya vaksin dapat ditemukan secepat mungkin ya Tuhan. Biarlah kiranya dengan vaksin yang sudah ditemukan nanti dapat mengobati orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami yang di dalam keadaan sehat, biarlah kiranya Tuhan mau menjaga imunitas kami, Tuhan mau tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan mau jaga dan melindungi kami, agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh kekuatan dan juga imunitas yang tinggi hanya daripada Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang terlantar di luar sana yang tidak memiliki rumah ataupun yang berada dimanapun ia berada tanpa perlindungan atap yang berada seharusnya mereka berada di rumah, tapi mereka berada dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau menjaga mereka ya Bapa. Tuhan Yesus mau memberikan perlindungan bagi mereka agar kiranya mereka dapat mendapatkan tempat perteduhan, tempat yang layak, supaya mereka juga mendapatkan perlindungan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan adik-adik di dalam masa pandemi seperti ini ya Bapa, biarlah kiranya segala perjuangan yang adik-adik lakukan di dalam pendidikan ini ya Bapa, di dalam kapasitas di rumah saja dan juga menggunakan perangkat media yang digunakan oleh adik-adik, biarlah kiranya Tuhan mau memberkati fasilitas tersebut dalam setiap pendidikan, di dalam setiap tugas-tugas yang adik-adik dapatkan, di dalam setiap tanggung jawab yang adik-adik lakukan, biarlah kiranya Tuhan memampukan. Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa yang kami doakan, biarlah kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa ini dan juga doa pribadi yang adik-adik sampaikan. Inilah kami Tuhan Yesus, kami tutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan di gereja melalui korsek, atau adik-adik juga bisa mentransfer ke rekening gereja kita. Nah, jangan lupa untuk yang dititipkan, bisa adik-adik tulis ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 4 Oktober 2020. Untuk yang ditransfer, jangan lupa tulis di dalam beritanya ya, bahwa itu adalah persembahan IHMPT 4 Oktober 2020. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 77, Persepuluhanmu. Yang akan kau beri, itulah persembahan kudus.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah. Mari sama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah, kita bernyanyi dari Gita Bakti 100, Kamu yang Dipilih. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya firman yang mulai diberitakan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik. Jangan lupa, dimanapun adik-adik berada tetap menjaga kondisi, jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Kakak mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah ini. Begitu juga dengan pengasuh di Panti Asuhan Pandestur yang boleh menyiapkan dan mendampingi adik-adik untuk bersama-sama beribadah. Kita akan bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.